Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Demi membeli narkoba dan membayar utang, seorang pria di Kutai Barat nekat mencuri hingga 19 kali. Satu rumah rusak berat dan satu lainnya terdampak oleh longsor di Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda. Sejumlah kategori konten lokal diberi penghargaan oleh redaksi SCTV Indosiar untuk mendorong semangat wartawan berkreasi. Kita kenal dan hargai perjuangannya sebagai. Untuk kali kedua, Local Content Development SCTV IVM menggelar SSJ News Awards. Sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, SSJ News Awards 2023 diikuti 20 daerah di seluruh penjuru negeri. Selama setahun terakhir, kinerja biro di masing-masing daerah dinilai dan diapresiasi lewat ajang ini. Ada 5 kategori umum dan 1 kategori utama. Untuk narator terbaik dimenangkan SSJ News Mataram, SSJ News Padang, dan SSJ News Aceh. Lalu kategori penyuntingan dan grafis terbaik oleh SSJ News Lampung, SSJ News Mataram, dan SSJ News Jambi. Juara keragaman konten, SSJ News Lampung, SSJ News Bali, dan SSJ News Yogyakarta. Koresponden terproduktif diraih Arif Nur, SSJ News Semarang, Zainal Arifin, SSJ News Bandung, dan Tommy Iskandar, SSJ News Surabaya. Selanjutnya kategori jurnalisme berdampak dimenangkan SSJ News Padang, SSJ News Kalimantan Timur, dan SSJ News Bangka Belitung. Dan SSJ News Lampung menyambut kategori utama SSJ News Terbaik 2023. Juara SSJ News Terbaik tahun 2023 adalah SSJ Lampung. Aduh, Lampung benar-benar ya tahun ini. Kami tim yang solid, Bu Bimret, Bu Lita, Pak Produser. Kami dari 2018 berdiri, orangnya inilah, nggak pernah berganti. Tak hanya sebagai teman kerja, kami di sini sudah kakak adik. Dan alhamdulillah tahun ini membuahkan hasil. Kerja keras kawan-kawan, kita diakui oleh tempat kita bekerja sebagai yang terbaik. Terima kasih. Ajang apresiasi kepada SSJ dan Biro Daerah ini diharapkan bisa mendorong produksi berita berkualitas untuk pemirsa SCTV dan Indosiar. Bapak Ibu semuanya, berbagai kategori yang nanti dilombakan, ini adalah berbagai aspek yang harus kita jaga dan wujudkan bersama. Tadi sekilas saya lihat di rundown ya, ada kategori kreativitas, kemudian impact atau dampak, digitalisasi, dan lain sebagainya. Semoga hal-hal ini menjadi pengingat dalam memproduksi siaran Bapak Ibu sehari-hari, dan semoga membuat teman-teman SSJ News di seluruh Nusantara semakin gigih berkarya dan semakin bangga bersinergi bersama SCTV dan Indosiar. Tak ketinggalan, apresiasi SSJ Digital diberikan kepada SSJ News Papua. Meski digelar secara hybrid pada 17 April lalu, acara ini diramaikan dengan belasan video kreatif SSJ daerah dan acara hiburan. Tim Liputan melaporkan. Di Kabupaten Berau, warga yang sudah mengaktifkan identitas kependudukan berbasis digital atau IKD hingga Mei 2023 belum mencapai 1%. Tercatat 1.058 jiwa dari jumlah wajib KTP sebanyak 181.846 jiwa yang sudah mengaktifkan identitasnya. Dari jumlah tersebut masih didominasi pegawai pemerintah. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, David Pamuji, menyatakan minimnya realisasi IKD ini karena belum semua masyarakat diberi pemahaman mengenai identitas kependudukan digital. Selain itu, pemerintah pusat belum mewajibkan setiap orang untuk ikut menggunakan IKD.
untuk realisasi IKD itu kita baru 1058 wajib KTP yang mengaktifkan IKD sebagian besar PNS. Iya, baru 1058. Ini sebagian besar PNS. Karena target utamanya ini ASN. Jadi kalau dari total yang wajib KTP tadi ya belum ada 1%. Belum ada 1%, Pak? Belum ada. Oke. Di bulan April ini. Per April, oke. Memang banyak kendala ya. Nah, kendalanya selama ini apa aja Pak? Kendalanya yang pertama karena ini hal baru juga kan, baru tahun ini disosialisasikan, sementara tahun yang sama kita sudah ditargetkan gitu. Harusnya satu sisi disosialisasikan dulu. Kemudian yang kedua, belum ada satupun regulasi edaran dari pusat yang mengamanahkan edarannya ini bahwa wajib untuk kan belum ada. Belum ada yang mewajibkan, Pak ya? Meski jumlah pengguna IKD aktif masih minim, namun Disduk Capil menargetkan akhir tahun 2023 jumlah pengguna identitas kependudukan digital mencapai 25%. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau saat ini masih menunggu pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Berau, Aji Mulyadi menyebut, batas pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023. Apabila hingga batas tersebut jemaah belum melunasi, maka akan dianggap mengundurkan diri. Namun begitu perjalanan ibadah haji tetap bisa dilaksanakan jika kuotanya masih kurang. Untuk segera melakukan pelunasan pada waktu-waktu yang telah ditentukan tadi. Bisa dijelaskan, bisa diulang lagi Pak? Tanggal berapa tadi Pak? Tanggal 11 April sampai dengan 5 Mei 2023. Juga. Nah untuk bagi jemaah ini apabila tenggat waktu tidak membayar, apa konsekuensinya Pak kalau bisa? Nah ini sesuai dengan edaran itu ya diharapkanlah segera untuk melakukan. Bisa saja nanti bagi mereka itu dianggap menyatakan mengundurkan diri. Ya. Nah, tapi ada di poin lain, selama kuota itu tidak terpenuhi, maka kemungkinan akan dilakukan perpanjangan untuk masa pelunasannya. Tetapi tetap saya mengimbau kepada seluruh jamaah yang nama-namanya sudah dinyatakan untuk berangkat di tahun 2023 ini segera melakukan pelunasan. Berkenaan dengan hal-hal lain yang sekiranya ada kendala bisa berhubungan langsung dengan Kementerian Agama. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jemaah haji asal Kabupaten Berau akan mengikuti embarkasi Balikpapan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.